Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, thank you so much for coming on time. Welcome back to Grammar Class with me, Ray Supuna, myself, learning partner. So, how are you doing, Kak Aprilia, Kak Cahaya, Kak Febriana, Kak Naomi, Kak Lestari, and Kak Febri? You good? Very good. Okay, thank you so much, Kak Febri. Oh yeah, is it your oh Kak? Wait. Um, I actually just seen you. Where have you been, Kak Febriana? Um, I am I am absent in a long Mhm. period, but I listen the recording videos. Oh, okay. So if you have any issues or having some questions, please, you can text me personally, even though you missed a lot of meetings. Nah. Okay, Okay, thank you. ya, sampai Briana. Nah, guys, so today we're going to come up with new material. It's about affixes. Kenapa sih penting banget affixes? Karena kalau kulihat dari beberapa dari subtask kemarin ada juga yang problemnya tuh di word class. Mungkin you have some problems in identifying how to identify the proper vocabulary, just like the adjective. Which one is the character of the adjective, or the adverb, or noun, or pronoun? That's why kita akan sedikit flashback ke word class, khususnya di bagaimana caranya to identify jenis-jenis imbuhan yang relate ke beberapa jenis kosakata ya. So first, we're gonna know about a root. So what is root? Yeah, as its name suggests, it's a word or word part from which one would other words grow. Jadi ini adalah jenis kata asli ya. And yeah, every original noun is a root. Cuman root ini biasanya bisa ditambahin atau bisa dikombinasikan dengan beberapa imbuhan dan mengalami proses derivasi atau pergeseran jenis kata ya. Nah, this root also it's similar to vocabulary as a meaningful word. This is the example, teman-teman. Jadi ada rootnya, contohnya misalkan dari kata star, tambahin aster ya. Aster tambahin oid jadinya asteroid. Di aster meaningnya star, tambahin oid jadinya asteroid, tambahin nomi jadinya astronomy. So semua jenis root ini kalau ditambahin beberapa imbuhan, dia bergeser maknanya gitu. Cuman nggak semuanya kata bisa dijadiin prefix atau suffix ya, mengalami proses derivasi. It's like pencil nggak bisa jadi pencilize misalkan, atau penamize, no. Jadi nggak semua kosakata, nggak semua root ya. This is the examples, the following examples. Contoh yang lain misalkan dari kata audi, ya listen or hear, jadi audible or audience. Audience itu kan yang mendengarkan juga. Lalu dari kata auto, itu kan bisa tambahin self, di automatic, autopsy. Bene, good, benefit, or benign. Benign ini artinya layak ya, or suitable. Dan benefits of understanding affixes itu bakal nambah pemahaman terkait reading comprehension juga sebetulnya ya. So it's related to vocabulary enhancement because once you know the root and you know the type of affixes, you will be able to understand more about the context and the meaning. Nah, contohnya misalkan ada nemu lagi tuh kan, kalau misalkan ini, duh apa ya kira-kira benign, oh ini dari kata bene gitu kan. Bene kemudian artinya good. Nah, berarti saat masih satu kesatuan nih maknanya. Oh, it's a benign climate misalkan. Oh, berarti cuacanya yang nyaman gitu. So you will be able to understand more about the context of a sentence. Misalnya ada bio, it means life, chrono means time, dic means say,
Duck means a lead or make. Again means give birth. Alright, teman-teman. Itu ya root sama affixes. Nah, lalu kita akan masuk ke affixes itself. So basically, affixes are divided into two, prefix, suffix. Ada satu resource yang disebut ada infix ya. Infix ini imbuhan di tengah-tengah. Tapi umumnya most of resources itu agree to divide affixes into two parts, prefix and suffix. First, wait, ya prefix ya. So what is prefix? Jadi kita langsung aja. Jadi affix tadi imbuhan ya. Prefix is a letter or group of letters attached to the beginning of word that partly indicates its meaning. Jadi prefix ini imbuhan yang ada di awal, teman-teman. Ya, common prefix contoh-contohnya ada anti, artinya against, co artinya with, kayak misalkan co-host berarti partner ya, host partner ya, dia berarti teman ya, teman hostnya. Miss is like miscommunication or misleading. Lalu transgender misalkan. Nah, itu jadi beberapa contoh dari prefix atau imbuhan di awal. Lalu yang kedua ada affixes. Nah, untuk affixes ini jadi derivational prefix ya. Untuk affixes sendiri tadi ada prefix, ada suffix. Kalau suffix imbuhan akhir, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke prefix ya. Prefix ini adalah imbuhan added to a noun to form a new noun with a different meaning. Ada beberapa jenis prefix ya. Jadi prefix ini bisa mengubah maknanya, bukan makna sih, jenis katanya, teman-teman. Jadi bisa dari noun ke adjective, kemudian noun ke noun ke verb gitu kan, dan yang lainnya. Kita akan langsung saja take a look ya. Take a look to the example of prefix. Nah, ini ada beberapa jenis prefix. Pertama ada e. Ini artinya without. Yang pertama amoral. Oke. Teman-teman bisa kasih contoh lagi nggak sih terkait Oke. Yang akhirannya negatif? Boleh teman-teman drop di chat box yang teman-teman tahu ya. Any other example that indicates to this part, this term, which means without, yang artinya negatif, teman-teman. Boleh teman-teman yang tahu drop di chat box. Amateur, ya betul. Amateur. Itu immature ya. Immature. Appropriate, ya belum, bukan ya. Dari kata proper, appropriate masih layak. Yang artinya tuh tidak. Ya apalagi teman-teman. Oh, wait a minute, teman-teman.
So sorry teman-teman, ada a little bit distraction ya here ya since I'm outside. Okay, so let's see teman-teman. Ini ada imperfect itu bisa tapi bukan dari ya Kak ya. Anonymous, itu dari kata anonim ya. Ausnya berarti ini suffix. Imperfect abnormal iya prefix. Arrogant, nope. Atheist ya, betul. Nah ini yang satu nih, atheist dari kata theist teman-teman. Artinya tidak. Social apathetic. Oke, aside enggak juga. Jadi teman-teman ini contohnya pokoknya moral sama tadi atheist ya. Jadi yang contoh-contoh yang teman-teman drop ada beberapa yang kurang tepat karena belum masuk ke prefix dengan jenis e. Jadi nggak semuanya kata e itu jadi prefix yang artinya tidak ya, just like aside. Lalu kalau appropriate, wait, apa ini masih? Wait, teman-teman. Masih. Nah, oke, sip. Gitu ya. Jadi prefix yang teman-teman tulis, jadi nggak semuanya sesuai. But that's okay, teman-teman. Anger juga bukan dari kata nger ya. Anger is the root gitu kan. Anger jadi angry. Jadi root itu ketika dijadiin derivation, dia penambahannya tuh ada yang utuhan gitu kan. Jadi kayak anger bukan dari kata nger gitu kan. Jadi yang berubahnya tuh ya cuman ANGER-nya itu tetap gitu kan utuh. Penambahannya aja. Anger jadi angry, E-nya dihilangin jadi angrily, adverb. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita coba wrap up lagi. So prefix is some letters that added before the noun atau before the adjective, before the noun umumnya ya. Dan memiliki makna-makna tersendiri. Just like this one. Without, kemudian ante, before, kemudian anti, against, auto, circum, lalu ada co, com, con, and so on. Lalu teman-teman nanti akan ku upload ya, so ya didn't upload the previous one. So tonight I will have finished it. Kata-kata berikut ini mempunyai makna-makna tersendiri. Itu. Jadi ini juga will help you to understand about the context. And remember, jangan sampai teman-teman salah kayak tadi. Nggak semuanya kata ini bisa dijadiin derivation. Jadi untuk ngecek apakah ini adalah root atau bukan, coba kasih beberapa prefix atau suffix ya, atau ganti lagi dengan penambahan ly atau misalkan pakai nes prefix yang lain lah, affixes yang lain ya, apakah nyambung atau enggak. Kalau nggak nyambung berarti itu bukan rootnya gitu kan, nggak bisa dijadiin derivation. Ya teman-teman ya. The rest could be, I think it could be read after we elaborate the description. Jadi intinya gitu untuk prefix. Nah ini juga ada intra, makro, mikro, mono, non, omni, post, pre, and pro. Oke. Kita lanjut lagi. Ada some, sin, trans, tree, and uni. Lanjut ke suffix ya. Jadi kalau suffix ini artinya imbuhan yang ada di akhir. Kalau prefix ini di awal, kalau suffix di akhir. Biasanya kalau prefix ini often added into a noun, tapi kalau suffix biasanya ditambahkan to a verb or adjective to form a new noun with different meaning. Oke, tadi ada wrap up yang sempat ku skip teman-teman karena tadi ada little bit distraction. Yang ini ya. Nah, jadi kalau prefix ini biasanya ditambahkan ke noun, itu kan to form a new noun with different meaning. Tapi kalau suffix biasanya ditambahin di akhir. The suffix is often added to a verb or adjective to form a new noun with a different meaning. Tapi ini juga bisa jadi berubah juga jenis katanya. Misal dari kata minim ya, minimum tambahin ice jadi minimize, jadi kata kerja gitu. Jadi ada beberapa juga jenis prefix maupun suffix yang merubah bukan cuma jadi kata benda aja, tapi jadi kata kerja.
Contohnya ya yang di sini mungkin teman-teman they don't find the slide. The first one is kata in. In dengan noun courage. Jadi kata encourage. Nah, encourage. Di kata courage kata benda, tambah ini n jadinya encourage, ini jadi kata kerja. Oke, kira-kira apa lagi teman-teman yang sama-sama dari kata en? Coba cek aja teman-teman yang teman-teman tahu apakah ini ada rootnya atau enggak. Kalau misalkan enggak ada rootnya berarti bukan. Kayak misalkan kalau n kan berarti bukan derivation ya, karena kalau kita pisah jadi d doang dong. Gitu. Selain encourage apa lagi teman-teman? In danger misalkan ya, membahayakan. Nah, in ensure, oke. Betul ya, ensure di kata share ya. Apalagi selain ensure? In dengan kata able, enable. Gitu ya teman-teman ya. Jadi berikut ini adalah contoh dari prefix yang berubah nggak jadi kata benda aja, tapi jadi kata kerja. Enthusiast. Berarti kalau kita pisah, enthusiast, kita cek di sini ya. Enthusiast. Enthusiast itu kata benda ya. Jadi harus jadi kata kerja gitu. Ketika kita tambahin n jadi en jadi kata kerja. I think it's not good and proper derivation, man. Enthusiast kan itu kata sifat ya. Misalkan I'm a flower. I'm a crypto enthusiast. Nah, ini penyandingannya selalu disandingkan dengan kata benda. Berarti enthusiast bukan derivation yang penambahan en tambahin kata benda jadi kata kerja. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. And enjoy. Enggak. Enggak ya. Jadi enjoy itu justru ada rootnya. Karena kan enjoyable. Ya, enjoying. Jadi kalau misalkan iya, oke. Ya gitu ya, Kak ya. Nah, ini contoh dari suffix, teman-teman. Kalau tadi prefix di awal, imbuhan awal, kalau suffix di akhir. Ini contoh dari adjective, lalu ada suffix noun. Nah, betul, Kanila. Enclose. Ya, itu betul, enclose ya. Enclose. Dark, jadi darkness. Jadi maknanya sama ya, gelap ya. Rootnya kan dark. Tambahin suffix noun, tambahin ness jadinya darkness. Lalu yang akhirannya man, agree, jadi agreement. Nah, kalau ended, ya tinggal dipisah aja, mem. And dead itu root apa nih? Apa artinya dead? Oke, kalau ended berarti itu suffix jatuhnya ya, suffix yang ke past tense gitu. Jadi ada suffix, jadi suffix itu nggak berubah. Nah, forgiveness atau ini betul ya. Jadi ini yang suffix ya. Kalau prefix masih tadi yang bahas prefix, ended enggak mem. Tinggal pisah aja gitu. Kalau en berarti rootnya dead. Apa nih? Gak ada maknanya kan? Gitu mem. Oke, balik lagi ke sini teman-teman. So, the first one is yang akhirannya ness berarti jadi kata benda. Misalkan jadi kata sifat ya, kata sifat, kata benda, kata sifat tambahin ness jadi kata benda. Darkness, loneliness, kindness. Tuh. Lalu yang kedua, agree, verb. Nah, tambahin noun, tambahin man jadinya noun. Agree tambahin man jadinya noun. Contohnya agreement. Improvement. Development. Entertainment, betul Kak Cahaya. Entertainment. That's right. Kata kerja kan, entertain. Lalu yang ketiga, noun, kata benda, tambahin ship, ya, jadi kata benda lagi. Di teman, jadi persahabatan gitu. Jadi kayak friendship. Apa lagi? Scholarship, yes, that's right. Scholarship.
Sebetulnya sederhana aja, teman. Relationship, betul kan Ila? Relation kan kata benda, tambahin ship jadi relationship. Sip. Oke, teman-teman sudah mulai ini ya, sudah mulai engage ke materinya. Oke, kita lanjut lagi ke ini ya. Ah, oke, langsung aja nih. Ini udah slide ini udah pernah kita bahas ya teman-teman ya. Di materi adjective, noun, verb, adjective sama noun kalau nggak salah. So take a look to this one. Jadi ada kalau teman-teman nemu yang akhirannya able, al, airy, ik, less, full, eve, y, o sama and itu adalah jenis adjective. Contohnya response, jadi responsible. Center, jadi central. Station, jadi stationary. Electric, oke, elektro ya, elektro jadi electric. End, jadi endless. Use, jadi useful. Lalu sun, jadi sunny. Production, jadi productive. Ambition, ambitious. Lalu ada efficient ya. Efficacy ya. Oke, efficacy. Ini teman-teman ya, pokoknya kalau nemu kata yang dibutuhannya adjektif, di optionnya pilih imbuhan-imbuhan atau suffixes yang seperti ini. Itu able, all, airy, ik, less, full, eve, y, os, and. Lalu kalau adverb yang paling simple ya. Kalau adverb itu tambahin ly aja teman-teman. Nah, contohnya ada daily, ada quickly, ada nggak hardly ya. Kalau hardly itu nggak jadi adverb of manner. Hard tetap jadi hard. Kecuali dalam adverb of frequency, hardly ever. Itu baru benar. Lalu kalau noun yang akhirnya ness, shin, mens, sama uns. Oke, kindness. Kemudian akhirnya ship tadi ya. Ship, ness, shin, men, uns. Lalu verb yang akhirnya is, modernize, minimize, maximize, specify, deepen, lengthen, sharpen. Lalu bisa aja dalam satu kata itu ada beberapa suffixes ya. Jadi contohnya yang ini nih. Dari pertama rootnya adalah accident. Kemudian tambahin adjektif al jadi accidental. Jadi adverb jadinya accidentally. Lalu yang kedua, decide, decision, decisive. Kalau yang asalnya adjective, kind, kindness, kindly. Kemudian dari kata lone ya, lonely, lonely nggak adjective, lonely, loneliness. Okay. Lalu dari kata help, helpful, helpless. Nah, yang jadi dibentuk oleh dua kata, dua imbuhannya, dua suffixnya hanya accident aja. Accident, accidental, sama accidentally. Nah, gitu ya teman-teman ya, itu jenis-jenis suffixes dengan beberapa jenis kata kerjanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa jenis suffixes yang bisa teman-teman lihat ya. Jadi aku cuma bacain aja teman-teman untuk recall-nya bisa teman-teman lihat after our class. Karena habis ini kita akan practice. Jadi SC, it means state or quality. Kemudian all, process. Un, state of quality. Kemudian dom, ism. Lalu ada is berarti ke subjeknya ya. Kemudian iti juga sama, men, nes, ship, sama shin. Lalu ada eight, lalu ada ini yang kata kerja ya. Ini yang kata kerja teman-teman. Jadi kalau ini kata benda, nah kata benda ada is, iti, men, nes, ship, shin, sc, al, ens, dom, or. Jadi ER sama OR sama-sama untuk subjek. Jadi kalau misalkan refers ke subjek itu ada beberapa opsi. Bisa pakai ER, contohnya drummer, lalu akhirannya OR, jadi kayak orator, gitu kan, dari kata oral. Lalu akhirannya is, vocalist, guitarist, bassist, itu subjeknya. Nah, selain itu ada verb suffixes.
Verb suffixes yang akhirannya ate, active, activate, eradicate, apalagi tuh, cultivate. Lalu yang akhirannya en, kayak tadi, enlighten, deepen, lengthen. Yang akhirannya fi, terrify. Lalu yang akhirannya eyes, civilize. Lalu setelah verb suffixes ada adjective suffixes. Yang tadi udah dibahas ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, gitu teman-teman. Untuk materi prefix sama suffix ada yang perlu diulang atau ada yang perlu ditanyain dulu teman-teman. Sebelum I show you the example when you find out these affixes at TOEIC test. Any questions so far? Oke, Kak Aprilia, Kak Cahaya, Kak Deni, Kak Febriana, Kak Naomi, Kak Nila, Kak Lestari, and Kak Febri. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke contoh soal. Ya. Oke, nggak ada ya. First, this one. Nah, take a look to this one, teman-teman. Ini Miss Walters, balik lagi kan, kalau dalam soal nggak bakal jauh dari 3. Apa aja? Tenses, word class, sama subject verb agreement. Nah, kita lihat di sini, ini adalah soal gabungan dari tenses dengan word class ya. Word class berarti in association with tadi affixes. Dibutuhin verb. Nah, menurut teman-teman yang mana nih? Transferable udah pasti salah ya, karena tadi kan masuknya ke adjective. Apakah transfer, transferring, has transferred? A, B, C, or D? What do you think? Hmm, oke. Ya, sip. Oke, yes, that's right, teman-teman. Meskipun ini harusnya has been transferred ya. Memindahkan kan, kalau memindahkan harusnya ada objek. Harusnya has been transferred. Oke, kenapa has been transferred ya? Balik lagi, karena tadi kalau misalkan ada kata kerja ini kan infinitif ya. Transfer itu kan memindahkan, harus ada objeknya. Gitu. Sedangkan ini langsung adverbial nih, to another branch. Berarti harusnya Miss Walters has been transferred to another branch. Oke, bukan transferable. Yes, betul Kak Febri. Pasif ya. Has been transferred. Ya, karena tadi kan ya mungkin ini dari jawabannya kurang ini ya, kurang lengkap. Kenapa nggak transfer? Transfer dari subject verb agreement-nya udah salah ya. Udah ini kan udah tahu singular nih, meskipun akhirannya S, namanya ada S-nya, tapi ada miss di sini berarti kan singular. A udah pasti salah. B juga sama, karena kalau B ini sebagai verb harus diikuti dengan to be supaya form simple atau past continuous. Has transferred sekilas kayak benar, tetapi kan nggak ada objeknya di sini gitu. Dilihat sesudahnya adverbial nih. Ini harusnya pasif. Has been transferred. Transferable malah jadi adjective ya. Nah, gitu teman-teman, itu contoh soal. Jadi kalau nemu soal yang seperti ini di TOEIC test yang sering tuh yang munculnya di TOEIC test sih. Di IELTS, nah kalau IELTS kepakainya tuh di pas readingnya ya. Reading suka ada tuh yang fill the gap. Nah, fill the gap teman-teman tulis berdasarkan jenis kata yang sesuai. Berarti teman-teman harus memahami kalau misalkan yang dibutuhkan adalah noun, berarti cari imbuhan-imbuhan yang sesuai. Adjektif cari imbuhan sesuai dan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke 106. Look at this one. The park service asks visitors to behave. Berarti kita lihat kata sebelum gapnya adalah behave. Nah, jenis kata apakah ini? Nah, teman-teman will find out that this one is verb ya. Verb. Berarti apa sih yang menjelaskan verb? Adverb ya, betul. Ah, oke. Kecepatan nih.
Kecepatan teman-teman jawabnya. Oke. Ya, jawabannya itu hmm, sebentar. B B C C C. Oke. This one is some pitfalls or some mistakes that most students conduct doing analyzing the during analyzing the word class pattern. Tamal, take a look at this one. The park service asks visitors to behave. Ini kan kata kerja ya. Apa sih yang menjelaskan? Ayo kita recall lagi. Yang menjelaskan kata kerja, apakah kata sifat, kata benda, atau kata keterangan? Adjective, noun, atau adverb? Adverb. Ya, adverb, Kak. Iya. So, yang mana yang adverb, teman-teman? Ayo. Yang alpha ya. Ya, alpha, that's right. Oke, nah ini salah satu teman-teman kecepatan gitu kan. Jadi, take a look to the closest gap. Ya, itu kata kuncinya. Jadi kalau misalkan closest gap-nya di sini ada di sini noun nih, sesudahnya noun. Oh, udah jelas di sini kemungkinan adjektif karena menjelaskan kata benda. Nah, kalau di sini ada preposition, barulah responsibility. Ya, noun gitu kan. Karena kan noun itu ada juga setelah preposition, teman-teman. Kalaupun harus kata kerja kan dijadiin gerund kayak kemarin tuh yang udah kita bahas, gerund as object preposition. Itu ya. Oke, so be careful teman-teman untuk soal yang sederhana seperti ini. Ini juga suka ada di soal IELTS gitu kan, khususnya di fill the gap. IELTS sama TOEIC. Kalau TOEFL sih jarang ya. Kalau TOEFL tuh lebih kepakainya berarti di 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 section 2-nya. Di pattern gimana caranya kita cari yang salah ya. Oke, lagi nih. Nah ini. 108. The blank 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 of the board of directors is scheduled for Monday. Election, elected, elects, or electable. Silakan drop di chat box, teman-teman. Yuk. Nah, sip. Udah more careful ya. Nggak terlalu kecepatan lagi. It's okay, that's better. Yang dibutuhin kata apa nih? Ingat, berarti recall lagi. Subjek ya, subjek itu selalu kata benda setelah the. Oke, materi awal banget teman-teman ini. Materi awal banget yang requires noun as the subject. What is it? Noun, noun. Right. Jawabannya adalah election. Sip. Lagi sampai mateng ya. Sampai benar semua nih. Hmm. Nah, 116. In order to suppress harmful, nggak penting sebetulnya yang sebelum-sebelumnya main. Coba lihat kalimat yang terakhir. Garden maintenance companies must choose the right products and apply them. Apa nih? Correction, corrected, correctly, atau correcting. Lihat kata sebelumnya, teman-teman. Lihat clue, okay. Take a look to the clue, to the closest clue that you can see. Kata kunci ya, banyak kata kunci sebetulnya, kata kunci sekitar kata kunci itu refers ke semua aspek, so ya, listening, reading, and also the structure. Okay, 1, 2, 3, 4. Kanayomi, Kak Febri, Kanila. Yang mana nih? Oke, jawabannya adalah yes sih, teman-teman.
Mantap ya. Karena apply. Sip. Aman. Lanjut lagi ke soal yang sejenis. Nah, kalau ini gimana nih? 112. Harusnya easy ya. Should be easy. CTC announced on Monday that the European media groups is expected to apa? Buying, bought, has bought. Ini baru aja dibahas. Masih hangat ya. Two preceding meetings. Buying, bought, atau has bought, teman-teman. Silahkan drop di chat box. Oke, that's right. It's A. Betul banget teman-teman. Karena ini kan setelah to infinitive itu harus A ya. Harus by. Jadi setelah to, ini harus verb satu. Terkecuali kalau kata kerjanya beda ya. Kalau kata kerjanya ada exception macam look forward. Apalagi, masih ingat nggak di yang pola gerundnya ada verb ing-nya juga, ada to-nya juga. Selain look forward apalagi teman-teman? Ayo, do you still remember about that one? Selain ini di materi gerund sama infinitive. Selain look forward, ada kata apa lagi yang akhirnya harus verb ing? Son, we are looking forward to hearing from you soon, gitu kan? Selain ini ada kata apa lagi? Let's see. I would like to, enggak mem. I would like to itu verb satu. Ada objection. I'm objection. I'm objection to um, obeying this policy. Gitu ya. Oke, teman-teman bisa recall materi gerund sama to infinitive untuk remember kinds of word that should be followed by verb ing after to. Lanjut ke soal sejenis 118, teman-teman. The CEO will use her blank 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 in determining how the organization. Kira-kira yang mana? Apa yang dibutuhin? Oke, baru one. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita open discussion ya. Jadi you have to be responsible of your response. Ini aku tanya alasannya ya. That's okay, teman-teman cuman sebutin kata kuncinya aja, nggak usah dijelasin secara gamblang. Which one? Yuk, yang belum silakan drop di chat box. Oke, ini Kak, 118. Yuk Kak Cahaya, Kak Nila, Kak Febri, Kak Naomi, Kak Aprilia. Yang mana nih? A, B, C, or D. Oke. Baru dua, tiga nih. Baru tiga participants. Yuk, which one?
Okay, Kanila, why do you think it should be D? Boleh. Mention the clue which makes you believe that the proper answer is D. Would you mind opening your microphone, please? Okay. Sebab Which one? sudah. Sudah. Oke. I choose D. The discretion. Discretion is noun. Mhm. Ini kan sudah ada will use, itu kan sudah ada verbnya. Mhm. Kemudian yang kita butuhkan adalah objeknya. Oke. Jadi objeknya itu noun. Ah ya. Oke, thank you so much Kanila. Betul banget ya. Jadi jawabannya yang D karena di sini sebenarnya kata yang closest-nya itu her ya. Sesudah her itu kan harus kata benda. Nah, kata yang merefleksikan kata benda salah satunya suffix yang akhirnya in ya. Discretion. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut ke another question. Coba ke sini teman-teman. Yang 120. Delight, delighted, delightful. Ada by the audience positive reaction its music. Kalau teman-teman yang belum paham boleh you type I don't know atau I have no idea ya. Oke. Oke, thank you so much. Sip. Teman-teman. Oke, Kak Cahaya, why do you think it's A? Karena aku mikirnya itu kayak pakai verb 3, Kak. Karena kayak aku nyoba-nyoba tadi kayak built by, told by gitu. Karena audiensnya ngasih positive reaction, jadi Gary Jones Band itu mereka play musiknya jadi bagus gitu. Mikirnya gitu tadi. Okay. So it should be? Should be. Aku tadi milih A, Kak. Okay. Yeah. Oh, wait a minute. 1, 2, 3. Ya, betul ya. Jawabannya A, betul penjelasannya dari Kak Cahaya. Karena di sini ada by the audience positive the reaction its music. Ini yang dimaksudkan waktu itu Kak Miss Lestari ya, di mana awal-awal ini kan bisa nggak cuma verb ing, bisa juga verb id juga. Ini adalah pola past participle dari kata delight. Jadi delighted gitu kan, jadinya kata kerja yang artinya senang by the audience. Nah, kenapa harus jadi pakai verb 3? Karena sesudahnya bukan objek kan, gitu kan. Ini adalah jenis past participle yang diikuti dengan by. Itu by the audience berarti sudah senang. Senangnya kenapa? Karena audience positive reaction to its music. Clue-nya adalah by di sini. By.
Kalau misalkan di sininya bukan by atau objek, bisa jadi di sininya tuh jadi pakai verb ing. Nah, kayak case yang winning five of them itu kan kata kerja yang sesudahnya pakai objek, makanya harus pakai verb ing. Itu kenapa nggak delightedly? Karena delightedly ini nggak ada kata kerja sebelumnya. Lalu kenapa nggak delightful? Delightful juga kurang tepat karena kalau delightful ini harus diikuti dengan kata benda. Nah, sedangkan di sini kata bendanya enggak, lalu langsung diikuti dengan preposition. Lalu kenapa nggak delight? Nah, delight kalau kata kerja langsung verb satu nggak bisa ya. Kecuali dalam pola imperatif. Kata kerja suruhan kan opsinya kalau nggak verb ing ya verb ed. Tapi tergantung balik lagi apakah sesudahnya ada objek atau adverbial. Di sini langsung ada adverbial. Itu teman-teman. Clue-nya adalah by. Gitu ya. Teman-teman yang have no idea, is it obvious atau do I need to repeat? Kak Denny, Kak Nila. Jadi itu pasif ya, Kak Indra ya, ininya. Betul, pasif. Walaupun tanpa ada di depannya To be. subjek. Iya, walaupun tanpa adanya subjek itu bisa nih. Jadi disebutnya tuh di ellipse ya, elliptical construct di apa ada harusnya kan ada which is sebelumnya gitu. Cuman ini posisinya di awal. Jadi karena bisa aja the Gary Jones Band played well past midnight, lalu delighted by the audience positive reaction its music. Cuman ini didahulukan dulu pakai koma baru the Gary Jones-nya di akhir. Gitu ya kayak ya pola pasif sip. Is that obvious, Kanila? Ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke the next question. Nah ini nih. A particularly blank 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 drawback of this book is the almost complete lack of useful illustrations or tables. Buat teman-teman jawaban yang tepat yang mana nih? Frustrating, frustratingly, frustrated, atau frustration? Silahkan drop di chat box. No, thank you so much for the meal. It's okay. Which one? Oke, cahaya udah ya. Kalau yang lain? Oke, A sama C. Kak Cahaya kenapa A? Aku kurang yakin sih Kak tadi. Cuman karena aku mikirnya ini mungkin Jaren yang mix sama itu loh Kak, kayak sleeping bag. Jadi aku nyobain frustrating drawback. Mungkin drawback itu kekurangan ya Kak? Gimana? Drawback itu kekurangan ya? Yes, kekurangan. Itu sama halnya kayak disadvantages ya. Oh iya. Have Jadi you aku read mikirnya the kayak have you sorry to cut your by the time you speak and have you read the sample pattern of essay writing that I have given to you? oh iya. Itu Yes, kan ada I tuh have, Kak. ada pola Iya. advantages sama disadvantages dan kata yang dipakainya kan drawback.
sama benefit. Iya, sering lihat kalau drawback itu buat ganti disadvantages. Yes, that's right. Okay, thank you so much. Kalau menurut Kanila, kenapa frustrated? Benernya nggak yakin juga. Nggak yakin juga. Oke. Cuma kalau tadi kalau Yambi Mhm. sudah pasti salah karena Ya, adverb tidak boleh ketemu adverb. betul. Kemudian kalau yang frustrating ini entahlah yang dibutuhkan tuh nggak salah verbnya ya, Adjective. objektif. That's right. Subject. Ini kan noun Hmm. phrase. Oh Adjective. ya. Sebetulnya both of your answers are adjective kan. Nah, ini subjeknya kan dari sini ke sini. Hmm. This is the subject. Pola noun phrase. Noun phrase yang sangat lengkap ya. Ada artikelnya, adverbnya, adjectivenya, noun, kemudian ditambahin sama prepositional phrase. Baru di sini adverb. Tuh. And dua-duanya sama-sama Oh, adjective. I see. Ya, sama-sama adjektif. Hmm. Perbedaannya satu ini aktif, satu pasif gitu maknanya. Nah, misalkan kayak gini. I'm so frustrated. I'm so frustrated. Sama this test is frustrating. Frustrating. I'm so frustrated ya sama this test is frustrating. Sama-sama adjektif, cuman satu maknanya pasif, satu maknanya aktif. Berarti aku pusing sama tes ini bikin pusing gitu. Musingin gitu kan. Pusing sama musingin sama hanya kayak bored sama boring. Perbedaannya terletak di sana. Nah, di sini kita bisa lihat particularly yang bukan pusing tapi bikin pusing ya. Particularly frustrating drawback dan kalau itu dari makna, kalau dari structure. Jadi kalau misalkan verb ing itu bisa diikuti sama kata benda lagi. Ya sebetulnya frustrated juga sama, verb 3 juga sama kan. Kayak broken heart itu kan bisa. Verb 3 tambahin kata benda. Nah, bisa. Cuma ini dari maknanya berarti particularly frustrating drawback. Jadi yang paling ini ya, ini frustrating kayaknya bukan yang paling bikin pusing bener. Yang drawback yang paling bikin pusing, kekurangan yang parah lah gitu kan. Of this book is the almost complete lack of useful illustration of tables. Sebetulnya makna selanjutnya nggak begitu ngaruh sih. Yang ngaruhnya tuh di sininya gitu. Antara particularly dengan drawback. Which is particularly adalah adverb yang harus menyifati adjective. Dan kita ketemu jawabannya A sama C. Kalau nggak A sama C. Lalu lebih spesifikin lagi jawabannya yang A. Karena ada kata drawback-nya gitu kan. Jadi dari sisi maknanya lebih masukkan yang drawback instead of frustrated. Jadi kekurangan yang bikin pusing gitu. Bukan kekurangan yang pusing. Kalau kekurangan yang pusing kan pusing itu the character of of living thing, of human gitu. Oke teman-teman, ngomong-ngomong terkait clue. So I have ya kita seling dulu sebelum lanjut ke another question. Okay, we will have a riddle. Okay, so the clue is because we are playing with clues. Okay, the clue is the third word. The third word. Okay, bagi teman-teman yang bisa jawab, I will send you some ebooks as usual ya, to enhance your writing skills also in grammar comprehension. Clue-nya adalah the third word. Contohnya adalah if the first word is laptop, the second word is what? Second word is ace. The third word is the third word is pencil. Oke, itu contoh yang benar ya. Jawabannya udah benar nih karena clue-nya adalah the third word. So if the first word is MacBook, the second word is
air conditioner. The third word is, ada yang bisa jawab? Oke, clue-nya adalah the third word. Oke. If the first word is MacBook, the second word is air conditioner, the third word-nya is no. Oke, bukan. Ayo, ada yang bisa guess. What is the third word? Oke, itu contohnya udah eksplisit di atas tuh. The first word is laptop, second word is ace, the third wordnya is pencil. Bukan, it's not a child, it's not a pencil. Ayo. No. The third wordnya is monkey. That's the proper. Gampang Kak Febri mah bisa ya. Betul Kak Febri, the third word is computer. That's right. Karena clue-nya adalah the third word. Okay. Because the clue is the third word. Oke, Kak Febri, ini ya, Kak Febri can easily guess the riddle. Oke, yang lain ada yang udah nge belum? Oke, kita coba yang lain ya, one more time. The clue is the third word. If the first word is zoo, second word is lion, the third word is snake. That's the proper answer. But how if the first word is snake, second word is crocodile, the third word is, what's the third word? The third word is no, Kak Cahaya belum ya. Baru Kak Febri nih yang benar nih. Ayo. One more guess. Kanila, do you know this riddle? Yeah, okay. Kanila, Kanayomi, Paham. nggak paham. Kak Denny? Iya, Kak Febri lagi bener ya. Okay, the third word is banana. That's right. No idea. Oke, teman-teman. Oke, berhubung ini udah ada yang kita spill aja. Kau bisa banana? Ya bisa, ada jawabannya bener kan Naomi. Ya, so what? What is the what is the clue? Clue-nya kan tadi the third word. Jadi, selama the third word-nya ditulis ulang atau disebutin ulang, jawaban apapun dianggap benar. Karena mengucapkan kembali atau rewrite lagi the third word-nya. Jadi kalau misalkan the third word is Indra atau the third word is Bandung, itu dianggap benar selama the third word-nya diucapkan kembali atau di rewrite kembali. Ya, Kak Febri lagi nih yang menangnya ya. Alright, teman-teman, kita akan lanjut lagi to the next one. Kita akan masih ada 2 soal lagi. Gitu ya. Ada yang masih belum nge? Kak Cahaya udah nge ya. Kak Denny, Kak Nila, udah ada idea. Kalau tadi kan have no idea ya. Oke, teman-teman, ya kita cek lagi. Masih belum. Oke, masih belum ya. Kak Nila udah? Oke, belum connect. Oke, sip. Teman-teman, kita lanjut lagi ke yes please Kak Cahaya, thank you so much for coming. Lanjut lagi ke next question. Look at this. According to a survey blank by the Fielding Institute, advertising on the internet accounted for 10% of total advertising. Menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Oke, Miss Lestari udah. Yes, betul teman-teman yang E ya, karena sama hanya kayak tadi, ini tuh pola pasif ya, which is conducted.
atau conducted juga bisa. Karena sesudahnya ada by. Kalau udah ada by, udah jelas harus pakai past participle. Yang terakhir teman-teman, before we close, yang terakhir, yang ini gimana nih? Public speaking experts agree that it is better to express simple ideas. Apakah comprehensible, comprehensibly, atau comprehensibility? Take a look. Nah, kata kuncinya yang mana, clue-nya yang mana? Berarti lihat di sini. Oh, di sini ada then. Berarti pola perbandingan. Nah, pola perbandingan. Apakah sudah ada komparatifnya? Sudah ya, better. Lalu yang dibutuhin apa nih? Apakah kata sifat, kata kerja, kata benda? Kalau sudah, berarti cari imbuhan yang tepat yang mana. Which one, teman-teman? Yang mana nih? A, B, C, or D? The last one. Yuk, Kak Aprilia, Kak Denny, Kak Febriana, Kak Naomi, Kak Alastari, and Kak Febri. Express simple ideas. Dari sini sebetulnya ya. Berarti ini aja nih, pahami dari sini sampai sini udah cukup. So you will be able to, oke, Kak Denny, Kak Febri udah. Yang lain? Yuk, atau misalkan you don't understand or you don't get the clue. Oke. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Sip, thank you so much. Nah, kenapa sih? Karena di sini kan ada express ya, menjelaskan expressnya. Express simple ideas secara ini ya, komprehensif gitu. Secara komprehensif bahasa Inggrisnya jadi adverb berarti comprehensively. Karena yang di sini harus menjelaskan expressnya, menjelaskan the way does public speaking expert. Nah, gitu kan, expressnya gitu. Itu teman-teman, so it should be expressed dan ini harus adverb berarti kalau adverb yang akhirnya ly karena menjelaskan expressnya. Alright, teman-teman, kalau misalkan ada yang masih belum paham, kalau misalkan teman-teman masih belum paham terkait konsep afiksis, prefiksis, sama jenis-jenis soalnya, teman-teman boleh chat aku aja. Untuk uploadnya, aku akan upload malam ini ya, untuk from previous several meetings. Nah, itu aja untuk hari ini. Thank you so much for your nice attention and participation. See you tomorrow with the discussion of the question set. Oke, teman-teman. See you and have a good day.